Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah berikan kita nikmat sehingga bisa mendengarkan presentasi saya pada kesempatan kali ini. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Taiful Hasan atau bisa dipanggil Taiful, dan saya ini dari kelas 9A sekaligus juga dari kelompok 4 tentang materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang penguburan mayit. Nah, di sini seperti yang bisa dilihat kita ada 4 poin. Yang pertama, hukum menguburkan jenazah atau mayit. Yang kedua itu adalah menguburkan di pemakaman muslim atau di mana tempat yang bagus untuk menguburkan mayit muslim. Kemudian yang ketiga itu waktunya, dan yang terakhir itu tata cara untuk menguburkan jenazah atau mayit. Biar tidak lama, langsung saja. Yang untuk pertama ini itu adalah hukum menguburkan jenazah. Nah, menguburkan jenazah ini merupakan prosesi akhir dalam mengurus jenazah. Jadi itu sebelum mengubur jenazah itu kan kita pertama seperti mensolatkannya dulu, kemudian memandikannya, dan akhirnya itu atau untuk dalam proses itu yaitu ini menguburkan jenazah. Nah, ini untuk yang hukum itu dia itu fardu kifayah, dan pelaksanaan itu bisa dilakukan siang hari, kemudian pada malam juga bisa, tapi tidak boleh itu saat matahari terbit dan matahari terbenam, ataupun di tengah hari seperti sekitar zuhur atau jam 12. Nah, seperti dalam satu sabda, itu dalam satu hadis dari Nabi SAW, yaitu bunyinya adalah mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian dan doakan supaya dia diberi keteguhan, karena sekarang ini dia sedang ditanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, itu adalah merupakan salah satu hadis dari Nabi Muhammad yang disebut seperti. Nah, kemudian ada dua syarat untuk menggali lubang atau tempat di mana nanti jenazah ini akan dikuburkan. Yang pertama itu harus lubangnya harus dalam. Nah, ini kenapa kedalamnya itu? Untuk kedalamannya itu dia kurang lebih sekitar setengah meter atau 50 cm. Dan yang lebarnya Iya benar. Kemudian dan lebarnya itu juga harus lebih dari badannya dia juga ya. Nah, yang kedua itu adalah bentuk lubangnya. Nah, tadi itu bentuk lubangnya seperti tadi lah ya, yang seperti tadi saya katakan. Nah, ini kita juga disunahkan untuk membuat liang lahat dalam lubang kubur. Nah, jadi itu mungkin kan tanya-tanya seperti apa sih liang lahat itu? Nah, liang lahat itu yaitu lubang yang dibuat di dinding kubur sebelah kiblat, dan ukuran itu cukup untuk meletakkan jenazah tersebut. Nah, langsung saja. Kemudian ini juga ada hadis sama juga dari Abu Hurairah ya. Itu tentang keutamaan takziah secara sempurna, atau keutamaan kita tuh dalam mengikuti proses ini pemakaman atau salat dan sebagainya. Nah, bunyi hadis itu seperti ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut mensalatkannya, maka baginya pahala 1 qiraat. Nah, dan barang siapa yang menyaksikannya jenazah hingga ikut menguburkannya, maka pahala baginya itu 2 qiraat. Nah, qiraat itu apa sih? Qiraat itu adalah seperti 2 gunung yang besar. Dan ini hadisnya ini muttafaq alaih dan sahih. Nah, sebelum yang terakhir itu adalah tata cara menguburkan jenazah tersebut. Yang pertama itu seperti yang tadi ya, kita kan harus mempersiapkan lubangnya, mulai dari ukurannya, kemudian luas kuburan itu seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi bisa di sini ya, itu kan kita mempersiapkan dulu jenazahnya, dan mungkin seperti kalau lebih penjelasannya seperti tadi tentang syarat-syaratnya tentang lubang. Nah, ini untuk yang bentuknya ini Pak, ini untuk gambarnya ya. Tulisannya ini sebenarnya sama aja. Nah, ini untuk bentuk tempat yang lahatnya ini. Ini hanya presentasi gambar dan sedikit mengulang. Nah, kita dan untuk menguburkan ini itu jika seorang muslim meninggal dunia, alangkah baiknya yaitu dimakamkan di kuburan muslim juga, khusus bagi muslim. Namun jika tidak ada dan waktunya itu kan, karena kita kalau misalnya menguburkan jenazah itu harus buru-buru juga.
tidak boleh berlama-lama. Jadi itu juga tidak masalah jika tidak dikuburkan di tempat pemakaman muslim. Tapi yang lebih baik itu menguburkannya di pemakaman muslim. Nah, untuk waktu itu seperti tadi saya bilang, ini seperti apa ketukar ya untuk slide ini. Yang waktunya seperti tadi, yang pertama itu yang tidak dibolehkan dalam itu seperti matahari terbit, matahari terbenam, sama matahari tengah hari. Nah, ini yang terakhir ini ada menguburkan jenazah. Nah, yang pertama itu dilarang mendirikan bangunan di atas kuburan. Biasanya itu seperti banyak kan ada kuburan yang ada seperti menggunakan kayak rumah gitu, rumah kecil. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Dan jadi kuburan itu tidak boleh semen, jadi itu cukup tanah aja. Walaupun terkadang ada juga orang, kalau misalnya seperti kita datang ke sebuah tempat pemakaman, itu ada juga yang menguburkannya menggunakan semen, itu sebenarnya tidak boleh. Kedua itu boleh menangisi mayit atau kita boleh bersedih terhadap yang orang meninggal, tapi kita tidak boleh berlarut-larut sehingga sampai tidak makan, kemudian tidak mandi atau lain sebagainya, atau mungkin cat-cat seperti orang kesurupan dan lain sebagainya. Dan itu kita juga harus sabar, harus juga karena kita kalau misalnya mungkin teman keluarga kita tuh ada yang meninggal, nah itu kita harus tenangkan teman kita agar dia bisa jadi sabar dan jujur. Dan sebelum itu yang ketiga itu dia menginjak kuburan. Dan yang terakhir adalah mengucapkan salam sebelum masuki kuburan. Dan doa salam itu seperti ini kurang lebih, yang artinya keselamatan untuk kalian penghuni kuburan, baik yang mukmin dan muslimin. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada mereka yang telah mendahului kita dan orang-orang yang kita dahului. Insya Allah kami akan menyusul kalian. Kami mohon kepada Allah keselamatan atas kami dan diri kalian dan atas kalian. Oke, jadi mungkin itu saja dari Ana. Terima kasih sudah mendengarkan. Syukran, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.